Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ketahuilah bahwa kita di dunia ini diberi oleh Allah kesempatan untuk hidup dalam rangka mempersiapkan diri untuk menuju kampung akhirat. Maka dalam mempersiapkan diri untuk menuju kampung akhirat, hendaklah kita meniti jalan yang lurus, melalui jalan yang lurus. Hendaklah kita mengikuti jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Allah berfirman, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku yang lurus itu, kata Allah. Kemudian Allah peringatkan, wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih. Niscaya engkau atau kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah yang lurus itu. Demikianlah Allah memberikan wasiat agar kalian bertakwa. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, Allah memerintahkan hambanya mengikuti jalan yang lurus. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, ikutilah jalanku yang lurus, bukan jalan-jalanku yang lurus. Berarti satu jalan. Maka hendaklah kita mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang satu. Kemudian jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang bercabang-cabang. Allah peringatkan, jika mengikuti jalan lain yang bercabang-cabang itu akan berakibat umat ini akan berpecah belah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ayat ini dengan cara beliau ketika bersama para sahabatnya, beliau membuat garis lurus di tanah. Kemudian beliau membacakan ayat Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman. Nah, beginilah perintah Allah, ini jalan yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Kemudian Rasulullah membuat garis-garis yang bercabang di kanan dan di kiri. Kemudian Nabi SAW memperingatkan, jalan-jalan ini yang bercabang-cabang kiri dan kanan ini, di setiap ujung jalan itu ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin mengatakan, ya, tidak satu jalan kebenaran. Akhirnya mereka cari jalan sendiri, jalan yang berbeda-beda. Kalau toh tujuannya sama, kan tidak salah kalau kita menempuh jalan yang berbeda. Itu pun tidak mutlak salah. Kalau dalam urusan dunia, mau ke ibu kota negara, umpamanya Jakarta, ya, ini sekarang posisi kita di Pulau Indah, danau di atas, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kalau mau ke Jakarta, ya,
dari sini bisa. Yakni mau lewat pesisir selatan, Bengkulu, atau mau lewat kota Solo, terus ke Jambi dan akhirnya juga sampai ke Jakarta. Atau kalau mau lebih jauh lagi, dari sini ke kota Padang, naik pesawat, kemudian ke Aceh dulu, baru Banda Aceh Jakarta. Atau kalau mau dari sini ke kota Padang, dari kota Padang ke Malaysia, dari Malaysia baru ke Jakarta. Itu dalam urusan dunia silahkan banyak jalan. Tapi untuk urusan akhirat memang satu jalan, yakni jalan Allah. Kenapa kata Allah, kalau kalian bikin atau kalian ikuti jalan yang berbeda-beda bercabang-cabang itu, Allah yang mengatakan tersesat kalian dari jalan Allah. Allah memperingatkan di setiap ujung jalan itu ada syaitan yang mengajak. Kata syaitan ke sini, ayo ikuti jalan aku yang betul, ini jalan yang betul. Maka tidak aneh kalau hari ini kaum muslimin berada dalam perpecahan. Ya, karena mereka mengikuti jalan-jalan yang menurut mereka tidak satu jalan ke suatu tempat. Akhirnya boleh lewat manapun. Tapi dalam beragama tidak boleh demikian. Dalam beragama satu jalan. Itu yang kita minta dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Yakni al-Islam. Alhamdulillah kita berikrar kita sebagai seorang muslim. Tapi terkadang dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi tata cara beragamanya berbeda. Kalau kita sampaikan ayat, oh iya betul memang itu ayat. Kita sampaikan hadis Nabi, memang itu hadis Nabi. Tapi kalau di tempat kita nggak bisa kita amalkan itu. Kita sudah punya cara sendiri. Nah inilah yang dimaksud dengan jalan kanan dan kiri yang bercabang-cabang. Mereka meyakini bahwa jalan kanan dan kiri yang bercabang itu tetap akan menyampaikan kepada tujuan. Iya, tujuan itu kan dua. Ya. Di akhirat itu tujuannya dua, surga atau neraka. Kalau jalan yang lurus itu surga. Kalau jalan yang bercabang-cabang sampainya ke neraka. Terserah kita mau pilih mana. Tetapi Allah Maha kasih sayang kepada hambanya. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengikuti jalan yang lurus, meniti jalan yang lurus, yakni ajaran Islam yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bukan saja diturunkan kepadanya wahyu, akan tetapi dibebankan oleh Allah untuk menjelaskan kepada umat dan mencontohkannya. Maka hendaklah kita beribadah kepada Allah, tujuannya, tujuan pelaksanaannya lillah. Inilah jalan yang lurus. Tata cara pelaksanaannya mengikut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan yang lurus. Kita sekarang berada di atas perahu yang akan menghantarkan kita ke Pulau Indah. Ya, coba kita tempuh jalan berbelok-belok. Ya, kita mungkin akan tersesat jalan. Kita akan dihantarkan oleh ombak sampai terdampar ke suatu tempat yang tidak kita ketahui kepastiannya, atau mungkin kita akan tenggelam. Kita akan dihempas oleh badai. Tapi coba kita mengikuti jalan yang lurus. Kita akan selamat insya Allah sampai di tujuan. Semoga kaum muslimin berusaha semaksimal mungkin untuk meniti jalan yang lurus dalam beragama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.